Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Minggu 28 Juli 2024 dengan judul Yang Dihormati oleh Surga. Ayatnya di dalam Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sang surya sedang memancarkan cahayanya di atas danau Galilea. Murid-murid yang telah letih karena usaha yang tidak berhasil semalaman suntuk sedang duduk di atas perahu nelayannya yang terapung-apung di atas danau itu. Yesus telah datang untuk berasing di tepi danau itu. Ia berharap bahwa pada pagi buta ini ia akan mendapatkan sedikit waktu untuk beristirahat dari kesibukan melayani orang banyak yang mengikuti dia setiap hari. Tetapi tidak berapa lama kemudian orang banyak itu mulai mengerumuni dia. Jumlah orang banyak itu dengan cepat bertambah banyak sehingga ia terdesak dari segala penjuru. Dan sementara itu murid-murid telah mendarat untuk menghindari desakan orang banyak. Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta padanya agar menolak perahu itu agak jauh sedikit dari tepi pantai. Di sini Yesus dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak, dan dari dalam perahu itulah ia mengajar orang banyak yang berada di pantai. Alangkah hebatnya pemandangan ini bagi malaikat-malaikat surga. Panglima besar mereka duduk di atas sebuah perahu nelayan, digoyang ke sana kemari oleh ombak yang tidak henti-hentinya sambil mengabarkan kabar keselamatan yang baik kepada orang banyak yang sedang mendengar serta berdesak-desak sempit ke tepi air. Ia yang dihormati oleh surga sedang menertawakan perkara besar tentang kerajaannya di dalam terbuka kepada rakyat jelata, tetapi ia tidak dapat lagi memperoleh pandangan lain yang lebih cocok lagi bagi pekerjaannya. Danau, gunung-gunung, ladang-ladang yang terhampar luas, sinar surya yang menyirami permukaan bumi, semuanya adalah bahan-bahan yang telah disediakan untuk menjelaskan pelajarannya dan memasukkannya ke dalam pikiran mereka itu. Tidak ada suatu pelajaran Kristus yang sia-sia. Setiap pekabaran yang terbit dari bibirnya yang diterima oleh suatu jiwa adalah berupa perkataan hidup kekal. Setiap saat jumlah orang banyak ini kian bertambah. Orang-orang yang telah buta bersandar pada tongkatnya. Petani-petani yang miskin turun dari bukit-bukit, nelayan dari danau itu, pedagang dan rabi-rabi, orang-orang kaya dan orang-orang terpelajar, tua dan muda, membawa orang-orang sakit dan yang menderita, berdesak-desak untuk mendengar perkataan guru ilahi itu. Pemandangan inilah yang telah dilihat oleh Nabi terlebih dahulu, karena sebagaimana yang tersurat, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 253 dan 254. Renungkan lebih dalam. Di bagian manakah dalam hidup saya saat ini yang membutuhkan Yesus untuk mengatakan perkataan damai? Saudaraku, kembali kita bersuka cita melalui pekabaran yang kita terima. Kita memperoleh poin-poin yang penting yang dapat kita ambil untuk memaknainya bagi kehidupan kita. Saudaraku, pada saat Yesus berada di dunia ini, maka begitu banyak orang selalu untuk rindu mendengarkan perkataannya, mendengarkan pengajarannya. Dan dalam kesederhanaan pengajaran yang Tuhan buat, baik dengan contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan yang ada di alam sekitar yang dapat dipahami, dimengerti oleh orang banyak, membuat orang semua tertarik dan mempercayainya. Saudaraku, sungguh luar biasa teladan yang dibuat oleh Yesus kita. Bagaimana dia yang dihormati oleh surga saat itu hadir di dunia ini, dan dalam kerendahan hati untuk menjangkau manusia, dia rindu supaya kita mengerti dan dia bawakan dalam bentuk bahasa kita. Inilah yang penting kita ikuti, teladani. Bagaimana pada saat sekarang ini, bila mana Yesus sudah berkorban bagi kita dan kita terpanggil untuk menjadi murid-muridnya, untuk dapat melanjutkan pesan-pesan keselamatan ini. Dan biarlah kerinduan itu
menjadi bagian kita, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan, dimampukan untuk menjadi saksi kebenarannya, bahwa saatnya akan tiba, Yesus akan kembali. Namun biarlah banyak orang yang akan didapati percaya dan beriman. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan kami sembahkan kepadamu, oleh karena kasih Tuhan yang selalu menjadi bagian kami tak henti-hentinya Bapa. Kami mengagumi karyamu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan kami dapat nikmati bila mana kami berada di dalam kebenaran Tuhan, sehingga pekabaran ini menguatkan kami. Kami bersuka cita oleh karena kami sudah menemukan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya sukacita yang ada pada kami juga rindukan, supaya setiap orang dapat memilikinya dan menuntun mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Gunakan kami ya Bapa untuk dapat menjadi saksi-saksi bagimu ya Bapa. Hari ini juga dimanapun umat Tuhan, sembari kami menantikan kedatangan-Mu, kami memerlukan juga untuk kepenuhan dalam segala keperluan. Berkati umat Tuhan dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan, keselamatan menjadi bagian mereka. Dalam segala rencana berikanlah keberhasilan usaha tangan pekerjaan yang dilakukan ya Bapa, untuk mencari nafkah. Bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Demikian juga biarlah Engkau memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka dalam dunia pendidikan ya Bapa. Mereka meraih harapan cita-cita, namun mereka juga tetap berdiri sebagai tiang-tiang bagi gereja Tuhan sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Umat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkanlah mereka jamah, dan biarlah kuasa Tuhan menjadi bahagian mereka ya Bapa. Berdoa bila mana umat Tuhan yang berada di zona-zona baik peperangan dan juga mendapatkan kesulitan, kesusahan oleh karena bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang akan menjadi pelindung bagi mereka. Dan terkhusus bagi umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun hari ini, kiranya berkat khusus Tuhan hadirkan kesehatan dan panjang umur. Dan biarlah kiranya berkat yang sama juga menjadi bagian kami melalui hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.